Selamat sore, Bapak dan Ibu dokter, saudara sekalian. Tes. Sore, Bro. Selamat sore. Oke. Apa kabarnya nih? Baru habis tahun baruan kali ya, Pak Ade Ramayadi. Itu, Bro. Oke. Oke. Suara saya terdengar normal, Dok? Ya, dan dengar, Bro. Baik. Ini yang hadir baru 8 orang ya. Eh, Pak Ade, Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi, Mbak Peti, Dr. Roni, ada Mbak Sevita, ada Mbak Rani Monika, dan ada Mas Randi ya, Mbak Sevita, Mbak Peti, dan Mbak Thomas Klapi, Klapi atau Pratama ya dipanggilnya. Gimana tahun baruannya, sudah selesai atau masih kena dinas tugas piket juga begitu? Pak Ade yang tempo hari itu Pak Ade ya yang jadi ketua kelasnya, bukan? Atau Pak? Ya, betul, Bro. Iya kan? Betul, Bro. Iya, Bro. Nah, saya belum sempat ngirim itu slide ya. Iya, betul, Bro. Nah, yang minggu kedua kena libur ya. Bapak-bapak dan ibu semuanya yang ingin libur katanya, ya saya sih nggak apa-apa, suka aja begitu. Nggak apa-apa ya, di akhir tahun, kemudian sekarang kita mengawali pertemuan di awal tahun 2025. Mudah-mudahan semuanya sehat, kemudian apa yang dicita-citakan, apa yang ditargetkan di tahun 2024 kemarin, semuanya bisa tercapai. Dan biasa kita mencoba mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan tahun yang lalu untuk mencoba mengintrospeksi apa yang tercapai dengan baik, apa yang tercapainya masih perlu ditingkatkan, dan apa yang tertunda barangkali begitu. Sehingga tahun depan atau tahun sekarang kita bisa memperbaikinya bagi yang belum tercapai atau belum baik dicapainya, barangkali seperti itu. Demikian juga di konteks organisasi atau perusahaan, barangkali termasuk juga di rumah sakit, bergerak dalam industri jasa, tak akan lepas melakukan evaluasi. Biasanya manajemen melakukan hal itu, kemudian bagaimana mereka memperkirakan perjalanan tahun sekarang, dan apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu dipertahankan, kemudian apa yang sekiranya perlu diperbaiki. Biasanya kan seperti itu dimanapun. Bapak dan Ibu, sambil menunggu yang lain, saya lihat hanya 9 orang, sekarang udah nambah. Siapa yang baru ya? Bagi Sheila ya, bagi Sheila. Ya. Oke, kalau yang bisa on cam, kemudian dihidupkan kameranya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan itu adalah satu kebaikan kita bersama. Tetapi kalau yang ada halangan karena tugas atau jaringannya terbatas atau kameranya tidak bisa on, ya saya maklumi, agar saya juga bisa semangat melihat Pak Dokter semua. Ternyata ada yang masih sangat muda, ada juga yang barangkali sedikit usia berbeda dengan saya, dan lain sebagainya. Baiklah, sambil menunggu kita berjalan saja. 2 minggu yang lalu kita mencoba membahas berkalian dengan karakteristik industri jasa dan karakteristik
rumah sakit ya, kalau tidak salah seperti itu, atau jasa rumah sakit. Bapak dan Ibu semuanya tentu sudah lebih memahami dan mengetahui apa yang terjadi, apa yang dialami selama ini, yang menjadikan pengalaman buat Bapak dan Ibu. Nah, yang dari kami kemarin barangkali hanya sekedar mengingatkan saja atau mencas ulang, menyegarkan kembali apa-apa yang sedianya harus terus diperbaiki atau harus terus ditingkatkan atau harus terus diperhatikan guna memberikan layanan terbaik bagi konsumen, khususnya para pasien yang mengambil layanan di tempat Badan Ibu atau yang mempercayakan pemeriksaan kesehatannya atau berobat klinis atau konsultasi kesehatan di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Bagi saudara-saudara yang kebetulan masih menjadi belum selesai, masih bertugas sebagai koas atau apapun lah begitu, ya mudah-mudahan pengalaman ini menjadikan Bapak dan Ibu cepat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mencoba berbagi atau berdiskusi berkaitan dengan peramalan demand atau permintaan berbasis perkiraan berbasiskan pada permintaan. Sebentar, saya akan coba share pada Bapak dan Ibu. Atau forecasting. Tapi saya akan mencoba dulu membicarakan peramalan secara umum. Secara umum paling tidak berkalian dengan teori-teori yang berlaku dan biasa digunakan oleh organisasi atau perusahaan baik dalam industri manufaktur maupun industri jasa. Kurang jelas apa? Cukup jelas suaranya? Nah, ini ada alhamdulillah. Terima kasih Mbak Betty, Pak Yudi, kemudian Mas Randi, hadir kameranya. Nah, tentu kita akan bertanya apa itu peramalan. Mungkin Bapak dan Ibu pada intinya sudah mengetahui bahwa peramalan itu berkaitan dengan perkiraan jumlah permintaan di masa yang depan atau di masa yang akan datang. Kalau bertalian dengan rumah sakit, tentu bertalian dengan perkiraan jumlah permintaan pasien di masa yang akan datang. Nah, hal ini bertalian dengan beberapa hal. Kalau bertanya apakah itu peramalan, secara umum atau bisa dikatakan bahwa perkiraan atau peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Tentu kita bicara ilmiah, bicara empirik ya, berbasiskan baik kepada data-data masa lalu atau historical data, atau berdasarkan pada pengalaman yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Jadi Pak Dokter, bukan peramalan yang menyangkut dalam tanda kutip menggunakan orang pintar ya, Mas Pak. Jadi itu juga sama orang-orang pintar, tapi berbeda dengan apa yang akan kita bahas. Orang kita berbasiskan pada
data berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Jadi Pak Peti begitu barangkali ya, Mas Randi, kemudian Mbak Mas Klapi ya, Klapi dibacanya apa nih? Klapi aja atau Klapi atau apa? Agak pertama ya. Izin Prof. Klapi aja Prof. Klapi aja ya. Ya. Oke. Nah, jadi kita bicara peramalan bertalian dengan basisnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi bisa dikatakan suatu seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Bisa juga bahwa peramalan suatu perhitungan objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan kondisi di masa datang. Jadi kita mencoba membaca dari data-data yang lalu, yang telah dilalui, dan itu menjadi basis awal untuk memperkirakan kemungkinan di masa depan. Kemudian bisa juga merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Ya, kalau tadi bicara tentang ramalan, misalkan memperkirakan pasien rawat inap di masa yang akan datang. Nah, dari jumlah pasien rawat inap di masa yang akan datang, baik harian, bulanan maupun tahunan, bisa juga akhirnya kita memperkirakan keputusan tentang sumber daya yang akan digunakan, baik sumber daya manusia maupun sumber-sumber daya yang lain. Gitu. Jadi kalau sudah bicara tentang alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien, bukan semata misalkan tadi hanya memperkirakan kebutuhan ruang rawat inap atau tempat tidur begitu untuk pasien, tapi juga pasti akan bertalian dengan perkiraan kebutuhan sumber daya yang lainnya. Dan peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan satu model matematis. Ya, nanti kita mencoba menggunakan data-data historis atau data yang lalu yang telah dijalani dalam beberapa waktu yang lalu dan dijadikan untuk mencoba memproyeksikan pada kebutuhan di masa yang akan datang. Kalau begitu, secara umum definisi peramalan adalah proses untuk memperkirakan jumlah permintaan atau demand produk dari konsumen di masa yang akan datang. Jadi permintaan produk dari konsumen di masa yang akan datang, atau permintaan produk dan jasa ya, jasa layanan. Kalau rumah sakit tentunya seperti itu, dari konsumen di masa yang akan datang. Hal ini merupakan langkah awal dari proses perencanaan dan pengambilan penentuan produksi atau pemberian jasa secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau lebih simpel lagi, definisi peramalan demand atau perkiraan permintaan di rumah sakit paling tidak adalah memperkirakan jumlah permintaan pasien di masa depan, di masa yang akan datang. Sebelum fokus pada contoh-contoh perkiraan kebutuhan yang akan datang di rumah sakit atau sumber daya yang lainnya, kita ingatkan dulu pentingnya peramalan. Mengapa peramalan itu dianggap penting? Tentu ini bukan hanya perkiraan yang ujuk-ujuk, tetapi juga ternyata perjalanan panjang para teoritis yang mencoba membuat satu hal dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Nah, kenapa menjadi penting? Kita tahu situasi dan kondisi yang berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan usaha dihadapkan pada
Satu, misalkan meningkatnya kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin banyak organisasi, semakin kompleks yang harus dihadapi setiap saat. Kalaupun di rumah sakit, tentu semakin besar rumah sakit, semakin naik grade-nya, semakin banyak yang harus dilayani, semakin kompleks persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian meningkatnya ukuran-ukuran keberhasilan organisasi. Semakin tinggi keberhasilan yang ingin dicapai atau yang telah dicapai, sehingga hal itu juga menjadi sebuah modal untuk terus kita bisa memperkirakan kebutuhan di masa depan. Dan tak kalah penting adalah perubahan lingkungan yang sangat cepat. Perubahan lingkungan yang sangat cepat ini juga tentu kita perlu memperkirakan permintaan yang juga cepat. Kebutuhan akan berbagai macam produk, baik kebutuhan dari mulai hal yang berkaitan dengan papan sandang pangan, termasuk kebutuhan akan layanan kesehatan. Dulu yang penting sehat saja. Sekarang bukan hanya sehat, tetapi kesehatan itu harus dilakukan seperti apa? Harus di pemeriksaan apa saja, setiap berapa lama, sampai kepada urusan-urusan yang lain, bukan hanya penyembuhan, konsultasi dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu nggak peduli ya, mungkin generasi saya seperti saya, Pak Ade, bukan tidak mau peduli terhadap gigi saya yang mulai tanggal gitu beberapa biji. Tentu hal ini bukan hanya ingin ditambah, diganti, malah orang bisa jadi harus dirapihkan sedemikian rupa, bukan hanya sekedar sehat dan seterusnya. Bukan hanya ingin sehat tapi ingin cantik, ingin glowing, kan begitu ya Pak Ade. Jadi banyak sekali perubahan lingkungan yang demikian cepat yang perlu diperhatikan oleh industri layanan jasa, khusus juga termasuk di rumah sakit. Demikian itu sangat penting. Nah, tentu peramalan ini ada tujuannya, simpel saja Pak Ade. Paling tidak mengukur dan memprediksi peristiwa masa depan. Memprediksi, memperkirakan. Jadi lebih kepada bahasa memperkirakan. Basisnya adalah data masa lalu, juga bisa basisnya adalah berdasarkan para expert, para pakar, para ahli, manajer yang terlibat, misalkan baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk memprediksi kemungkinan di masa depan. Memang tidak 100% persis, tetapi itu akan mendekati apa yang akan bisa dilakukan di masa akan depan. Yang kedua adalah membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Misalkan tadi kalau perkiraan basisnya data menggunakan alatnya basis ilmu pengetahuan, tentu pengambilan keputusan tidak terlalu jauh atau tidak terlalu meleset daripada kenyataan yang ada. Yang ketiga adalah mengkaji kebijakan perusahaan atau evaluasi pengaruh di masa yang akan datang. Itu paling tidak tiga tujuan itu bisa dilakukan. Nah, peramalan tidak saja dilakukan untuk menentukan jumlah produk atau layanan yang perlu dibuat atau disediakan, tapi juga akan menyangkut seperti bidang perkiraan ramalan pengadaan tentang sumber daya manusia atau personalia, dan juga penjualan produk jasa, misalkan seperti itu. Nah, tadi saya katakan di awal, manakala kita bisa memperkirakan paling tidak akan kebutuhan permintaan pasien di tahun yang akan datang, atau misalkan di tahun berjalan sekarang ke depan, bukan hanya sekedar angka pasiennya saja, pasti berakibat pada perkiraan kebutuhan sumber daya yang menanganinya,
kebutuhan akan ruang rawat inapnya misalkan, kebutuhan akan obat-obatannya, kebutuhan akan peralatan pendukungnya, dan lain sebagainya. Seperti apa yang dikatakan, bahwa tidak saja dilakukan untuk menentukan jumlah jasa atau produk yang dibuat atau yang disediakan, tetapi juga menyangkut bidang-bidang lainnya. Itu yang bisa diawali paling tidak untuk bapak-bapak yang selama ini ditugaskan menjadi manajer, menjadi kepala, menjadi pimpinan atau menjadi subbagian dari pimpinan. Tentu kita juga harus bisa memperkirakan kebutuhan hal-hal yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Ada dua pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan. Hal-hal ini menyangkut, yang pertama adalah pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Jadi informasi dan data itu bukan hanya satu data yang informasi hoax misalkan tidak, tetapi basis pada data empirik dari historical atau data masa lalu yang tercatat dengan baik, termasuk hal-hal informasi yang lain. Yang kedua, dalam melakukan peramalan perlu diperhatikan adalah pemilihan teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Jadi teknik peramalannya nanti ada beberapa model, kemudian ada dua teknik, kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif juga ada beberapa model, paling tiga ada 2-3 model, dan kuantitatif paling tiga ada 3-4-5 model. Itu adalah teknik peramalan yang tepat atau yang dia akan dimanfaatkan bertalingan dengan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Sekarang udah berapa orang bertambah? Alhamdulillah sudah ada 13 orang. Jadi dari 9 ada nambah lagi. Selamat sore Mbak Gita. Kak Roni, Baron Pendiak Kesal sudah tulis. Kemudian sekarang lagi dan bilang Muhammad Fauzan. Dimarahin mama. Ke atas sih. Mbak Fitria Puspitari. Oke, berarti ada 13 orang ya. Mudah-mudahan terus bertambah. Karir Pak. Oke, hasil ya. Lagi dinas apa? Sudah pulang ini? Masih di rumah sakit Pak. Oh, masih dinas ya. Mbak Nadira, apa kabarnya? Alhamdulillah. Mandiri ya. Ini di mana ini? Lagi dinas juga. Oke. Nah, Pak Goldi, gimana Pak Goldi? Ini lagi di pantai apa tuh, Pasir Putih ya? Fotonya. Lagi di luar, bro. Oh. Lagi mau pergi ke Cianjur, bro. Oh,
kirain mau ke mana itu Taiwan, banyak orang yang pergi dokter ikut dari Taiwan biasanya ya. Oke, makasih, selamat jalan, hati-hati di jalan. Ya Prof, izin optim lagi Prof. Oke, Mbak Nisa Jahwa. Hadir ya. Terima kasih. Nah, itu backgroundnya. Malah ya. Itu backgroundnya jembatan yang ada di Suramadu atau yang di Malaysia ya. Ada Munia ya teh. Masih nanya. Ke atas, ke atas. Ke atas, ke atas. Terima kasih Pak Roni, Pak Ade, yang lainnya semuanya. Oke, mungkin ya. Bagi Elsa juga. Kita lanjut sampai di sini, nggak ada masalah ya. Anggap saya mengulang saja. Kalau Bapak dan Ibu semuanya sudah pernah mendapatkan, saya hanya mengingatkan ulang saja. Dan nanti mungkin ada contoh-contoh sedikit kasus-kasus yang coba kita hitung bersama atau kita bahas bersama. Kemudian tentu tadi ada tujuannya dan kegunaannya. Yang paling awal adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Putusan didasarkan atas pertimbangan apa yang terjadi pada waktu putusan itu dilaksanakan. Yang lainnya adalah apabila peramalan yang dibuat kurang tepat, maka keputusan yang kita buat juga kurang baik. Sehingga diperlukan satu kemampuan menguasai teknik dan metode secara benar. Ini penting. Karena apa? Ketepatan dalam melakukan peramalan akan menjamin perencanaan yang ditetapkan. Bapak dan Ibu bisa jadi sekarang sudah dalam posisi pengambil keputusan, sehingga sangat dimungkinkan butuh daya dukung dari teman-teman mitra kerja di bawahnya untuk mencoba memperkirakan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Kalaupun tidak, kita bisa berdiskusi dengan rekan kerja yang lain, termasuk dengan atasan pengambil keputusan, bahwa kebutuhan akan sesuatu hal bisa diperkirakan dengan beberapa metode atau teknik peramalan yang bisa digunakan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, peranan dan kegunaan peramalan. Tadi peramalan mainkan peran yang sangat penting, diantaranya penjadwalan sumber daya yang tersedia. Sumber daya apapun, termasuk sumber daya manusia. Nah, tadi kalau permintaannya sudah diperkirakan dapat diketahui, tidak jauh-jauh banget lah barangkali dari data masa yang lalu, kecuali ada kejadian yang istimewa lah, sebut saja seperti itu, maka sekaligus kegunaan peramalan ini bisa mencoba menjadwalkan sumber daya yang tersedia, termasuk penyediaan sumber daya tambahan apa saja, kan barangkali begitu. Kalau rawat inap diketahui sekian banyak, kebutuhan tempat tidur bisa diperkirakan, kebutuhan perawat berapa banyak, obat yang dibutuhkan karena rawat inapnya penyakit seperti apa, maka pasti sumber daya tambahannya ada yang bisa membantu diperkirakan untuk persediaan. Dan yang bertalian dengan penentuan sumber daya yang diinginkan. Itu barangkali kalau dari kasus yang lama, atas rekomendasi dokter, ternyata ada beberapa pasien yang mengandung atau mengalami penyakit tertentu yang memerlukan sumber daya yang lainnya yang belum ada, dan itu bisa jadi perlu ditambah dan disediakan. Begitu ya Mas Yudi Permadi, Mas Dokter ya. Bukan, Prof. Gimana? Bukan dokter, maaf. Baik, nggak apa-apa. Apalagi kalau bukan, barangkali kita bicara organisasi secara umum dalam peramalan permintaan
sesuai dengan di mana Bapak dan Ibu atau Mas Yudi bekerja, atau di tempatnya sendiri untuk memperkirakan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Sampai batas tertentu mungkin kita bisa menggunakan intuisi, bisa menggunakan perkiraan, pengalaman tanpa dokumen, misalkan begitu. Tapi dalam kapasitas tertentu yang lebih banyak tentu kita butuh dokumen yang tertulis, kemudian berbasiskan pada data yang tersedia dan kita bisa memperkirakan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkiraan atau ramalan. Di antaranya adalah kondisi umum bisnis dan ekonomi, karena ini masih pada sisi ramalan secara umum berkalian dengan industri lah, sebut begitu. Tetapi sekalipun di rumah sakit kondisi umum bisnis dan ekonomi, terutama ekonomi, juga akan berpengaruh pada peramalan-peramalan, pada kebutuhan. Karena semakin ekonomi baik, semakin banyak orang berkebutuhan akan kesehatan. Jadi sekalipun mereka tidak sakit, punya kebutuhan lain, kalau ekonominya baik tadi, bukan hanya sehat, tapi mereka meningkat, ingin glowing ya Mbak Betty, ingin cantik, ingin kelihatan bersih, sehingga mereka membutuhkan pelayanan-pelayanan yang khusus yang disediakan untuk hal itu. Demikian juga hal yang menyangkut dari sisi bisnisnya, bertumbuh berkembangnya, sebut saja rumah sakit di Kota Bandung kan cukup relatif pesat dalam 2-3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ya. Itu yang satu yang besar buka cabang, atau yang tadinya grade-nya B naik ke A, atau dari C ke B begitu dan seterusnya. Kemudian mencoba mendekatkan diri pada masyarakat begitu, sehingga mereka merasa masyarakat atau pasien cepat dapat dilayani dengan waktu yang tidak terlalu lama, dekat dan strategis. Kemudian ya ini saya bicara yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing ini mempengaruhi peramalan kita. Jadi begitu pesat pertumbuhan kebutuhan, maka pesat pula pesaing-pesaing di industri jasa, termasuk rumah sakit atau industri manufaktur apapun. Ini regulasi atau kebijakan pemerintah, ini mempengaruhi peramalan tentunya. Contohnya begini, sekalipun kita dapat memperkirakan kebutuhan layanan yang menggunakan misalkan layanan BPJS, tapi regulasinya apa yang diberikan oleh pemerintah ya terpaksa misalkan kita hanya bisa melayani dalam periode waktu tertentu dan jumlah tertentu, serta regulasi-regulasi yang lainnya. Kecenderungan pasar, ini juga sangat berpengaruh terhadap perkiraan. Mereka ingin dilayani seperti apa dan untuk hal apa begitu. Siklus produk layanan, siklus produk ini berkalian dengan produk barang misalnya begitu. Karena kalau bicara produk tentu ada usia produk, dari mulai pengenalan produk, bertumbuh, berkembang, terus pesat dibutuhkan sampai suatu waktu mengalami masa decline sehingga menurun dan mati, ganti dengan produk baru. Banyak sekali produk-produk yang usia ekonomisnya cukup pendek, terutama di industri industri teknologi informasi. Hanya dalam beberapa bulan sudah usianya habis begitu. Mungkin kalau di jasa layanan tidak terlalu pendek usia produknya, kecuali layanan-layanan tertentu barangkali begitu. Tapi kalau bicara umum, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan atau perkiraan kebutuhan
berdasarkan permintaan di masa depan, terutama di produk fisik misalkan itu industri barang, siklus hidup produk ini itu juga sangat menentukan atau sangat berpengaruh. Gaya dan mode, ya, ini juga sangat berpengaruh terhadap ramalan, terutama di kalau misalkan tadi bukan hanya sekedar sehat, bahwa kecantikan, kemudian kebersihan itu juga menjadi gaya dan mode. Bisa jadi setiap orang kalau ekonominya baik, mungkin itu menjadi skala prioritas setelah urusan-urusan kesehatan yang lainnya. Nah, ini juga perubahan permintaan konsumen, ya, termasuk jasa layanan misalkan juga kita akan dipengaruhi juga oleh peramalan oleh permintaan konsumen, ingin dilayani seperti apa, ingin khusus. Kemarin bisa jadi pokoknya umum, bisa diperiksa, tidak terlalu lama menunggu hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan pasien, bisa berjalan. Tapi sekarang mungkin harus lebih dari umum, ada layanan eksekutif, ada layanan yang prima, dan seterusnya. Dan terakhir adalah faktor inovasi teknologi yang perlu terus diperhatikan dan bisa jadi terus digunakan. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi ramalan. Ada beberapa syarat peramalan yang baik. Yang pertama, tidak bias sesuai dengan kenyataan. Jadi data-data itu, informasi itu harus benar. Kemudian efisien. Syarat ramalan yang baik itu efisien, memiliki varian yang kecil, jangan terlalu lebar. Harus konsisten, semakin besar jumlah data N, semakin mendekati kenyataan. Kemudian memiliki mean square error, MSE, yang kecil. Itu kalau kita menggunakan model kuantitatif, ya. Jadi nomor 34 ini bila kita menggunakan metode kuantitatif. Jadi dari data-data yang masa lalu dalam bentuk angka diolah menjadi satu perkiraan yang akan datang dengan MSE yang kecil, gitu. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk mulai pada metode dalam peramalan. Sebetulnya yang banyak digunakan di rumah sakit termasuk ada dua metode sebetulnya, kualitatif dan kuantitatif. Tetapi secara umum peramalan juga bisa dikaitkan dengan jangka waktu. Bisa jangka waktu yang pendek, kebutuhan mendesak dalam waktu 1, 2, 3 bulan. Kemudian jangka menengah, ini biasanya juga bertalian dengan data-data kuantitatif. Dan untuk jangka panjang, biasanya pendekatan kualitatif, begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pengetahuan umum saja. Yang selanjutnya adalah berdasarkan rencana operasi, menyangkut ramalan ekonomi, teknologi, permintaan. Ini bisa dijadikan hal yang menjadi dasar dalam memperkirakan rencana ke depan. Seperti tadi, kalau misalkan dari grip C mau ke B, dari B ke A, ini bertalian dengan berbagai macam hal. Ada beberapa bagian. Kemudian, ini berdasarkan pada metode atau pendekatan. Ada dua model, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
atau metode peramalan kuantitatif dan metode peramalan kualitatif. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas lebih jauh bertalian dengan metode yang digunakan. Nah, metode kuantitatif dapat digunakan jika terdapat 3 kondisi. Ini perlu diperhatikan. Bisa digunakan metode kuantitatif ini jika beberapa hal itu ada datanya. Misalkan tersedia informasi tentang masa lalu, data historis yang tadi saya bilang, historical data. Misalkan kita ingin memperkirakan jumlah pasien rawat inap tahun ini ke depan atau tahun yang sekarang. Basis datanya misalkan dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kalau kita memperkirakan permintaan itu untuk tahunan. Tapi mungkin kita juga harus butuh bukan hanya tahunan, tetapi bulanan. Malah kebutuhan setiap hari akan seperti apa. Nah, data itu jelas harus ada, tercatat. Dan saya yakin data itu pasti ada. Karena apa? Sejak awal pasien masuk rumah sakit itu sudah langsung diminta datanya. Kemudian pemeriksaan awal dan seterusnya. Dan itu saya kira pasti tercatat. Jangankan zaman sekarang yang bisa menyimpan data dalam tempat yang cukup cukup kecil, artinya tidak memerlukan ruangan terlalu besar. Dengan teknologi informasi yang ada, teknologi IT yang ada, maka kita bisa menyimpan beratus-ratus atau berjuta-juta data, begitu. Dan itu bisa tersimpan selama data tersebut tidak ada yang mengganggunya. Kemudian informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka, begitu. Ini kalau misalkan data-data bisa saja tidak semua dalam bentuk angka, tetapi diolah sedemikian rupa bisa dalam bentuk angka akhirnya. Yang ketiga, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa datang. Jadi ada perkiraan dari pengalaman yang sudah berjalan, itu dimungkinkan atau paling tidak akan berlanjut pada waktu yang akan datang. Ini tentu bicara produk barang. Tetapi dalam jasa layanan pun saya kira produk jasa ini bisa jadi pola masa lalu bisa jadi akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Jadi tidak habis hari ini, tetapi ke depan bisa jadi masih terus digunakan pola tersebut. Jadi itulah metode kuantitatif, ada syaratnya. Paling tidak 3 syarat ini harus dipenuhi. Kemudian metode kuantitatif ini terdiri 2 metode. Metode peramalan deret berkala atau deret waktu atau time series. Dan yang kedua, metode peramalan model kausal, sebab akibat, begitu. Jadi dari umum, dari keseluruhan ada 2 model, kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif sendiri ada deret waktu, kemudian ada model kausal. Nah, sedangkan kualitatif sendiri ada beberapa model. Ada beberapa langkah, ada 7 langkah dalam peramalan, ada beberapa step lah dalam peramalan, begitu. Sebentar.
Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Ini harus jelas ya sejak awal mengapa kita melakukan peramalan. Tadi ada beberapa tujuan secara teoritis, jadi bisa dijadikan pegangan paling tidak seperti itu. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Apa saja sih yang akan kita perkirakan di masa yang akan datang. Kalau perlu, ini persediaan jarum suntik, persediaan farmasi, persediaan obat-obatan, persediaan alat penunjang. Selain tadi, misalkan untuk hal-hal yang sifatnya pokok dan strategis. Kemudian menentukan horizon waktu peramalan. Berapa lama data yang akan digunakan dan untuk kapan begitu. Memilih jenis metode peramalan, tadi ada kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif nanti akan metode apa yang digunakan. Kemudian mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan itu pasti. Membuat peramalan, memvalidasi dan menerapkan peramalan. 7 langkah atau step dalam rangka melakukan peramalan. Saya tadi ulang lagi, metode adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Peramalan kuantitatif menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan menganalisa kondisi objektif dengan apa adanya. Ini kualitatif secara umum. Jadi paling tidak menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan menganalisis kondisi objektif dengan apa adanya. Maka tadi saya katakan bisa jadi kita perlu mengundang para ahli yang expert dalam bidang terkait. Itu tentu seperti itu. Bentar. Nah, yang kedua tadi saya ulang kembali, peramalan kuantitatif menggunakan model matematis yang beragam. Dengan data masa lalu, metode ini dapat digunakan apabila tersedia data dari informasi masa lalu, seperti yang tadi dikatakan. Data dan informasi tersebut dapat dikuantitatifkan, tadi sudah saya sampaikan, diasumsikan beberapa aspek masa lalu akan berlanjut pada yang akan datang. Itu. Kemudian, nah ini lebih rinci. Kualitatif ada metode Delphi, ada penilaian dari opini eksekutif atau jury of executive opinion. Kemudian ada komposit tenaga penjualan atau sales. Ini bicara tentang permintaan pertalian dengan peramalan penjualan ya, terutama menyangkut industri barang. Kemudian pasar konsumen, survei pasar konsumen. Itu metode kualitatif ada 4 model. Kemudian metode kuantitatif ada kurang lebih 7 atau paling tidak beberapa saja yang sering digunakan. Ada simple appraise, ada moving appraise, ada weight moving appraise, ada exponential smoothing, ada regresi linear, ada regresi non-linear, ada Box-Jenkins. Yang ketiga adalah metode kausal, korelasi regresi, dan ekonometri model. Jadi ada 3 metode yang digunakan dan masing-masing metode memiliki anak-anaknya sendiri. Bapak dan Ibu, kita coba melihat hal yang sering digunakan di rumah sakit. Individual opinion, opini peramalan berasal dari pribadi individu atau pakar dalam bidangnya, yaitu konsultan ilmiah atau non ilmiah, manajer, baik manajer produksi atau pemasaran, individu yang banyak bergerak pada masalah tersebut lah katakanlah. Nah, model ini, metode ini ada kebaikannya adalah
cepat bisa didapatkan. Kelemahannya sangat subjektif begitu. Yang kedua adalah tadi grup opini peramalan diperoleh dari beberapa orang dengan mencoba merata-ratakan hasil peramalan yang lebih objektif atau rasional. Kebaikannya lebih objektif, unsur subjektivitas dapat dihilangkan misalnya dengan merata-ratakan hasil. Contohnya tadi di kualitatif itu ada metode Delphi. Delphi metode itu peramalan dibentuk melalui beberapa tahapan untuk mencari hasil yang lebih objektif. Pada metode ini, kepada expertnya diberikan informasi tambahan sehingga keputusan hasil ramalan dapat berubah karena informasi tersebut. Secara umum metode kualitatif lebih mudah dibuat tetapi mempunyai unsur subjektivitas yang tinggi. Nah, untuk metode Delphi ini kurang lebih seperti ini ya. Kita menggunakan satu proses atau satu kelompok. Nah, ada sebut saja jenis partisipan, pengambil keputusan tentu di jajaran manajemen, kemudian staf dan responden. Nah, kelompok responden memberikan input pada pengambil keputusan. Semua memberikan inputan tentang apa yang bisa didiskusikan. Dan ini juga bisa terlibat tentu beberapa ahli yang harus dilibatkan karena hal ini bisa berakibat fatal untuk masa yang akan datang. Kalau salah bisa salah misalkan begitu. Mari kita contoh kasusnya misalkan begini, Bapak dan Ibu bisa mencatat sedikit ya atau mendengarkan dengan baik. Misalkan kasus peramalan yang berbasiskan pada metode kualitatif. Halo terdengar? Bapak dan Ibu fokus atau sembari tiduran? Ini ada contoh kasus yang bisa dicatat, tidak terlalu banyak. Misalkan begini, ini untuk kualitatif. Peramalan jumlah pasien rawat inap di rumah sakit X. Nah, Bapak dan Ibu tentu terlibat biasanya di sana. Rumah sakit X ingin meramalkan jumlah pasien rawat inap untuk tahun depan. Jadi kalau kita kemarin kuliah bulan Desember, waktu Bapak dan Ibu minta libur, maka kalau ini dibacakan kemarin, maka tahun depan adalah sekarang ya, begitu. Tim manajemen memutuskan menggunakan metode Delphi, artinya model kualitatif, untuk mengumpulkan pendapat ahli. Nah, kalau kita menggunakan metode Delphi, tentu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Tadi pertama dalam metode Delphi ada beberapa komponen atau beberapa kelompok yang bisa terlibat. Nah, tentukan kan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mencoba pemilihan ahli. 10 orang ahli kesehatan termasuk dokter, perawat, dan manajer rumah sakit. Nah, yang pertama adalah pemilihan ahli. Jadi kalau 10 orang, tapi di dalamnya ada ahli kesehatan, ada dokternya, ada perawatnya, dan tentu pengambil keputusan manajer rumah sakitnya. Yang kedua, mengumpulkan data survei dan wawancara dengan ahli untuk mengumpulkan pendapat tentang jumlah pasien rawat inap di tahun depan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, analisis data. Hasil survei dan wawancara diolah untuk menemukan kesepakatan tentang jumlah pasien rawat inap. Nah, kemudian yang keempat langkahnya adalah tentu peramalan. Hasil analisis digunakan untuk meramalkan jumlah pasien rawat inap. Jadi tadi langkah-langkah dari manajemen mencoba mengumpulkan ahli kesehatan, dokter, perawat, termasuk manajer di dalamnya. Nah,
Kemudian lakukanlah survei. Dalam survei ini ada pertanyaan survei. Berapa jumlah pasien rawat inap yang Anda perkirakan untuk tahun depan? Itu kan pasti ada pertanyaan pada survei para ahli. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi jumlah pasien rawat inap? Yang ketiga, apakah ada perubahan kebijakan kesehatan yang mempengaruhi jumlah pasien? 3 pertanyaan survei. Nah, ternyata dari hasil survei itu didapatkan jumlah pasien rawat inap antar 500 sampai 700 pasien per bulan. Nah, saya mau tanya nih, kalau 500 sampai 700 pasien per bulan itu masuk pada rumah sakit grade apa ya biasanya? Punya data nggak? Punya informasi nggak? Cara umum saja. Kalau itu rawat inap biasanya antara tipe C dan tipe B. Tipe C mungkin karena tipe C kan kurang lebih sekitar 100 Ya. tempat tidur. Oke. Ini hasil survei menurut para ahli ya dan data yang ada. Kemudian faktor yang mempengaruhi peningkatan kesadaran kesehatan, penambahan fasilitas kesehatan, dan perubahan demografi. Yang ketiga adalah perubahan kebijakan kesehatan, penambahan program kesehatan masyarakat. Oke, penambahan program kesehatan masyarakat. Itu adalah 3 hasil survei yang didapatkan. Selanjutnya, mencoba menganalisis peramalan. Tadi kan 500 sampai 700 ya. Kemudian analisis rata-rata jumlah pasien rawat inap 600 pasien per bulan. Kemudian faktor yang mempengaruhi peningkatan kesadaran kesehatan 30%. Begitu? Itu kan ada bentar. Kemudian ada penambahan fasilitas kesehatan 20% dan perubahan demografi 50%. Sehingga peramalan jumlah pasien rawat inap untuk tahun depan diperkirakan menjadi 7.200 pasien, berarti itu per tahun ya, begitu. Nah, itu kurang lebih beberapa hal yang bisa didapatkan. Kelebihan dan kekurangan dari model Delphi dan kualitatif ini. Kelebihannya mengumpulkan pendapat ahli, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi, fleksibel dan adaptif. Kekurangannya subjektif dan tergantung pendapat ahli, kurang akurat jika tidak ada data historis, dan memerlukan waktu dan biaya. Jadi kalau kualitatif memang cukup memakan waktu cukup banyak begitu. Bapak dan Ibu, itu contoh satu kasus sederhana yang dimungkinkan bisa diambil dalam langkah-langkah kualitatif. Kemudian dari yang lainnya adalah ada beberapa contoh tadi model Delphi. Kemudian ada hampir sama dengan Delphi, Jury of Executive Opinion itu terdiri dari sekumpulan kecil para pakar tingkat tinggi, termasuk di dalamnya manajer. Pendapat dari para manajer digabungkan dalam bentuk statistik untuk mendapatkan prediksi permintaan. Jadi itu jadi 3 model yang kualitatif, Delphi, Jury Eksekutif, kemudian ada satu lagi tadi Salesforce Composite. Ya, jadi ini lebih pada industri-industri yang lainnya. Kemudian yang lainnya adalah ada consumer market survey. Ini tentu
harus terlibat dengan pasien, terlibat dengan konsumen, dan relatif agak sulit sebetulnya ini. Mungkin untuk di rumah sakit jarang digunakan, tetapi untuk produk-produk barang bisa digunakan. Nanti ada beberapa contoh lebih dalam, terutama yang menyangkut data kuantitatif. Itu sekilas tentang model kuantitatif. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum sampai pada metode kuantitatif atau karena ini juga kita akan bicara angka dan berhitung, pada sore hari ini sedianya saya tadi jam 4 ada hal yang harus saya ikuti, kemudian saya minta waktu terlambat karena saya harus memenuhi dengan Bapak dan Ibu. Nah, saya meminta izin sore ini sampai jam 5. Oh, ini sudah sampai jam 5:15 karena tadi terlambat kita seperempat jam ya. Tapi terlambatnya bersama-sama, artinya Bapak dan Ibu juga masuknya banyak yang terlambat. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengizinkan, saya meminta izin. Tapi izin saya mah tidak libur ya, Mas Andri, Mas Andrew Basilvana. Oke, sudah nambah ya. Begitu Pak Ade. Baik, Bro. Ada 2 slide pertemuan yang nanti saya bisa kirim, termasuk slide perhitungan kuantitatifnya bisa digunakan atau bisa dipelajari. Kemudian nanti dilanjutkan pembahasannya di minggu yang akan datang. Tetapi adakah yang ingin ditanyakan dulu atau disampaikan sebelum masuk ke metode kuantitatif dan sebelum saya izin meninggalkan ruangan? Izin mungkin boleh tanya sedikit. Boleh Pak Mangga. Ya, kalau misalnya dalam forecasting itu apakah kita harus menggunakan pendekatan dari metode kuantitatif sama kualitatif atau cuma salah satu aja? Atau memang wajib harus ada dari dua-duanya? Kan nggak semua data yang ada numeriknya gitu, jadi mungkin cuma bisa pakai kuantitatif saja, tapi mungkin ada juga yang memang dia punya data histori masa lalu dan dapat dibuat dalam bentuk penumber ya, numerik. Nah, di situ apakah kita boleh hanya memilih atau memang harus ada bentuk pendekatan dua sisi? Cuma tanya itu saja. Baik, terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter siapa barusan? Andi. Oke, jadi pada dasarnya begini. Kalau misalkan tadi kan ada persyaratan kalau akan kita menggunakan model kuantitatif atau metode kuantitatif, nanti di metode kuantitatif juga ada beberapa metode, dan tentu masing-masing metode memiliki persyaratan tertentu. Ini paling tidak ada net approach, ada moving approach, ada exponential smoothing, trend projection, dan linear regresi atau regression atau regresi lah begitu. Regresi sendiri ada 2 macam misalkan begitu dan seterusnya. Nah, tentu itu ada beberapa persyaratan data yang bisa dinumerikan atau ada data-data angka yang bisa digunakan untuk kuantitatif. Nah, kalau tidak ada, bisa saja menggunakan model kualitatif. Nah, dan ini juga sebetulnya relatif sederhana. Pasti di rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada manajer, ditambah mungkin ahli konsultan dari lain, kemudian diskusikan. Kemudian dari pengamatan dan yang lainnya termasuk perhati itu, maka bisa juga digunakan seperti itu. Kedua-duanya akan lebih baik karena selain tadi model kuantitatif kualitatif, itu tadi yang ketiga adalah model campuran, kedua-duanya digunakan. Nah, nanti mana yang paling bisa mendekati antara perkiraan dan realita yang ada di luar post major, seperti tiba-tiba 3-4 tahun yang lalu kita kena COVID ya, virus tersebut itu kan
eh, tidak apa namanya tidak menjadi data masa yang lalu, waktu itu belum ada. Nah, jadi yang selama ini trennya ada, datanya ada, itu bisa digunakan. Saya kira begitu, Pak. Jadi nanti pada dasarnya akan sangat tergantung pada kebutuhan, termasuk daya dukung yang dimiliki begitu, dan perjalanan selama beberapa waktu yang lalu. Dan tak lupa, sekalipun kita scientific basisnya data, di level manajemen pengambil keputusan, kadang-kadang sisi intuisi aja masih dimasukkan ke sana begitu. Tapi tidak 100% intuisi, tentu basisnya adalah informasi data masa lalu. Data dalam arti tidak selalu berbentuk data angka, melainkan juga data-data kualitatif yang lain yang bisa jadi catatan-catatan yang bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ke depan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih penjelasannya. Ada Tadinya ada. Aduh, Pak Ade, Ya. lagi apa istirahat? Apa masih lelah habis jalan-jalan dari mana? Iya. Baru pulang Prof tadi baru nyampe. Wah, luar biasa ya. Baik. Ya, pertanyaan Prof tadi kan ada kekurangan dari metode kualitatif sudah salah satunya di mana subjektif, terus kemudian kalau misalnya tadi pendapatnya banyak itu kan jadi bisa bias, jadi misalnya banyak pendapat lah gitu. Ya. Nah ini apakah itu mempengaruhi hasil dari ini ya, jadi dari hasil dari ini soalnya kan ada kekurangan gitu, apakah kurang itu bisa ditolerir dengan adanya kelebihan yang lain itu Bro. Terima kasih Bro. Tentu Pak Ade, kalau kualitatif akan sangat tergantung kepada tingkat kepakaran ya, keahlian. Ya. Kemudian di level manajerial pengambil keputusan itu juga akan turut membantu. Jadi pengalaman itu sangat besar pengaruhnya terhadap hal yang akan diputuskan. Nah, dengan basis-basis data, informasi-informasi yang ada, pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki, itu akan sangat turut menentukan pengambilan keputusan untuk ke depan. Nah, tadi subjektivitas itu bisa diminimalisir. Yang pertama, kita kan bisa second opinion, ya kan? Kemudian kita bisa melihat catatan-catatan yang ada. Itu maka subjektivitas itu bisa diminimalisir, sekalipun tetap ada begitu. Karena bisa saja Pak Ade dengan saya beda pendapat tentang suatu hal, pasti bisa ada. Tapi misalkan nanti kita bisa mengambil rata-rata kedua pendapat itu disatukan, jalan tengahnya seperti apa. Ya, begitu, tidak terlalu ekstrim, tapi juga tidak terlalu rendah, tentunya seperti itu. Itu barangkali pada sisi pimpinan atau pemimpin yang mengambil keputusan hasil dari rembugan para yang terlibat. Misalkan tadi ada, usahakan tidak genap ya, asalkan tidak genap. Jadi pasti ada keputusan. Kalau suatu waktu harus diambil pot kan pasti yang menang yang, kalau genap ya imbang 5-5, susah memecahkannya sekalipun ilmiah, tapi nanti semua ngotot dengan pendapatnya kan agak repot juga. Nah, kemudian daya dukung pengalaman yang lain, pelaku-pelaku yang lain itu kan menjadi referensi untuk pengambilan keputusan begitu. Itu barangkali Pak Ade. Maka data kuantitatif itu bisa lebih cepat dan mudah. Misalkan tadi, kalau misalkan rata-rata penyakit X diketahui setiap tahun sekian banyak berpengaruh terhadap penyediaan obat, misalkan begitu. Kan nanti perkiraan obat yang harus ada di tahun depan seperti apa, kan begitu juga pada akhirnya. Nah, itu akan lebih simpel ya menghitungnya dan cepat begitu. Apalagi dengan teknologi yang ada, masukan-masukan data semua keluar langsung ketahuan kan begitu. Itu barangkali. Nah, bedanya di situ ada kecepatan, ada keakuratan.
relatif objektif kalau kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu tadi agak bisa lebih lama karena banyak pendapat, kemudian unsur subjektivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kuantitatif, sekalipun bisa diminimalisir. Gitu Pak Ade, terima kasih Pak Ade dan teman yang lain tadi. Bapak dan Ibu, izin ya, tidak, ini ada berapa, ada 59 slide, berarti setengahnya lagi lah kurang lebih, tapi bisa dibaca, nanti pertemuan yang akan datang sedikit dibahas sembari melanjutkan yang lainnya. Baik. Bisa Pak Ade ya, Pak Yudi bisa ya? Kan masih lesu, kalau tadi kemarin malam begadang kan begitu. Kalau anak muda, kalau saya sih nggak bisa, jam 10 sudah ngeguher Pak Yudi. Tahu-tahu kok udah ganti ya sekarang list tahunnya gitu. Saya itu saja, terima kasih pada Pak Ade, Pak Yudi, teman yang lainnya. Tadi ada Mbak Gisela, Mbak Peti, Mas Krapi Permana, siapa lagi, Mas Gilang, Mas Roni, kemudian Mbak Fitria, Mas Andrew, Mbak Silvana, Roni Pandiaksa.